Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan sejatinya adalah awal dari perjalanan cinta yang indah, penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, bagaimana jika kebahagiaan itu perlahan diusik oleh sebuah rahasia yang tak terduga? Bagaimana jika cinta datang dari sosok yang seharusnya menjaga, bukan merusak? Sobat cerita tanpa batas. Dalam kisah kali ini, kita akan menyelami kehidupan Arif dan Nia, pasangan muda yang baru menikah. Tapi, apa yang terjadi ketika perhatian seorang ibu mertua kepada menantunya menjadi sesuatu yang berbeda? Apakah ini sekadar kekaguman seorang ibu, atau ada rasa tersembunyi yang mulai tumbuh? Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti cerita penuh intrik ini. Bersiaplah, karena cerita ini akan mengungkap sebuah cinta terlarang yang menguji kesetiaan, dan membuat kita bertanya, apakah cinta bisa memilih tempatnya? Mari kita mulai. 3 bulan setelah pernikahan mereka, Arif dan Nia masih menikmati masa-masa awal kebahagiaan. Kehidupan rumah tangga mereka terasa begitu manis. Meskipun mereka tinggal sementara di rumah keluarga Nia, karena rumah baru mereka masih dalam proses renovasi. Pagi hari mereka sering diisi dengan sarapan bersama, diselingi canda ringan yang membuat suasana rumah terasa hangat. Nia, dengan senyum cerianya, selalu berusaha menyiapkan keperluan Arif sebelum berangkat bekerja, meskipun mereka kerap bergurau tentang siapa yang lebih dulu mengantuk di malam sebelumnya. "Mas, nanti jangan lupa jemput aku ya," kata Nia sambil menyeruput kopi hangat, sementara Arif hanya tersenyum seraya mengangguk. Namun, ada sesuatu yang tak biasa di rumah itu. Ibu mertua Nia, yang bernama Bu Ratna, adalah wanita cantik di usia 45 tahunan. Kecantikannya tidak pudar meski usianya sudah matang. Rambutnya yang selalu tertata rapi menambah pesona anggun yang ia miliki. Senyumnya yang khas dan sorot, matanya yang teduh membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Selain itu, Bu Ratna juga memiliki suara lembut yang menenangkan, seolah membawa aura kebijaksanaan. Di balik penampilannya yang anggun, ia juga dikenal sebagai sosok yang cekatan dan penuh wibawa dalam mengelola rumah tangga. Arif, sebagai menantu baru, selalu berusaha menjaga sikap hormat di setiap interaksi mereka, meskipun ia kadang merasa canggung karena Bu Ratna kerap memperhatikannya dengan penuh perhatian. Awalnya, interaksi mereka biasa saja. Bu Ratna sering mengajak Arif ngobrol saat Nia pergi bekerja. Percakapan itu biasanya ringan, membahas topik-topik umum seperti cuaca atau pekerjaan Arif. "Kamu sudah betah tinggal di sini, Arif?" tanya Bu Ratna suatu pagi sambil menyiapkan teh di meja makan. Arif yang saat itu sedang membaca koran hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Alhamdulillah, Bu. Nyaman sekali." Namun, seiring waktu, obrolan mereka mulai beranjak ke hal-hal yang lebih pribadi. Bu Ratna mulai bertanya tentang hobi Arif, masa kecilnya, hingga memuji-muji caranya berbicara yang menurutnya sangat sopan dan dewasa. "Nia beruntung sekali punya suami seperti kamu," ujar Bu Ratna dengan nada yang terdengar tulus, meskipun Arif merasa sedikit canggung mendengar pujian itu. Lama-kelamaan Bu Ratna mulai menyelipkan komentar yang lebih personal, seperti memperhatikan gaya pakaian Arif atau bahkan aroma parfum yang ia kenakan, membuat suasana percakapan menjadi lebih ambigu. Suatu malam Nia harus lembur di kantor. Arif, yang merasa bosan di rumah, memutuskan untuk duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tanpa diduga, Bu Ratna duduk di sebelahnya, membawa secangkir teh hangat untuknya. "Arif, kamu ini suami idaman. Pasti banyak wanita di luar sana yang iri pada Nia," ujar Bu Ratna sambil tersenyum lembut. Arif hanya tersenyum kaku, merasa pujian itu agak berlebihan. Hari demi hari, perhatian Bu Ratna semakin terasa berbeda.
Ia mulai sering menyentuh lengan Arif dengan alasan yang sederhana, seperti membersihkan noda di bajunya atau mengambilkan sesuatu. Sentuhan itu seringkali berlangsung lebih lama dari yang diperlukan, membuat Arif merasa tidak nyaman, namun bingung harus berbuat apa. Ada kalanya Bu Ratna memberikan komentar-komentar seperti, "Kamu ini benar-benar sopan, ya. Jarang sekali sekarang laki-laki yang seperti kamu." Arif hanya bisa tersenyum canggung setiap kali Bu Ratna berkomentar seperti itu. Kadang-kadang, perhatian kecil seperti itu berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Misalnya saat Bu Ratna menanyakan aroma parfum yang digunakan Arif dengan nada yang terlalu antusias. Perasaan Arif bercampur aduk antara menjaga kesopanan sebagai menantu dan ketidaknyamanan karena perhatian yang terasa berlebihan. Puncaknya terjadi saat Bu Ratna mengundang Arif ke dapur untuk membantunya memasak. Ketika mereka berdua berada di dapur, suasana terasa sangat canggung. Bu Ratna dengan sengaja memosisikan dirinya terlalu dekat dengan Arif, seolah ingin menciptakan momen yang lebih intim. "Arif, kamu tahu nggak? Cara kamu memotong sayur itu rapi sekali. Jarang sekali aku lihat laki-laki setelaten ini," ujar Bu Ratna sambil tersenyum. Tatapan matanya tidak seperti biasanya. Ada kehangatan yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Arif, yang merasa suasana semakin aneh, mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada tugasnya. Namun, Bu Ratna terus mencari cara untuk memulai percakapan yang lebih personal. "Kamu ini benar-benar tipe lelaki yang bisa diandalkan. Aku yakin banyak wanita di luar sana pasti menginginkan sosok seperti kamu," tambahnya dengan nada yang sedikit menggoda. Tatapan Bu Ratna yang lama dan intens membuat Arif semakin gelisah. Tetapi ia hanya bisa berusaha menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, agar bisa keluar dari situasi itu. "Arif, tahu nggak? Kadang aku merasa, seandainya aku lebih muda, aku pasti sudah jatuh cinta sama kamu," ujar Bu Ratna tiba-tiba. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mencekam. Arif merasa seluruh tubuhnya menegang, seolah waktu berhenti sejenak. Ia mencoba mencerna maksud dari ucapan tersebut sambil berpura-pura tenang. "Bu, mungkin ibu lelah," jawabnya dengan nada rendah, berharap untuk mengakhiri pembicaraan itu. Namun, tatapan mata Bu Ratna yang penuh arti tidak mudah dilupakan. Ekspresinya menunjukkan campuran antara kejujuran dan rasa bersalah yang samar. Arif merasa ruangan dapur yang tadinya hangat berubah menjadi sangat dingin. Suasana semakin sulit ketika Bu Ratna tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada pelan, "Kadang aku berharap hidup ini bisa berjalan dengan cara yang berbeda." Arif hanya bisa terdiam, memilih untuk tidak memperpanjang situasi yang sudah terasa salah. Setelah kejadian itu, Arif mulai menjaga jarak. Ia merasa bersalah pada Nia dan takut jika salah tingkahnya malah membuat situasi semakin buruk. Namun, Bu Ratna tampaknya tak menyerah begitu saja. Suatu malam saat Nia sudah tertidur, Arif dikejutkan oleh pesan WhatsApp dari Bu Ratna. Isinya adalah pesan ambigu yang bisa ditafsirkan sebagai candaan atau sesuatu yang lebih serius. "Arif, aku nggak bisa tidur. Ada yang mengganggu pikiranku. Kalau aku nggak cerita, rasanya aku nggak akan tenang," tulis Bu Ratna. Arif merasa tidak nyaman, namun ia memilih untuk tidak membalas. Keesokan harinya, Bu Ratna bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Namun, ia mulai mengungkapkan perhatian yang lebih terang-terangan di depan Nia. Sikapnya membuat Arif semakin tertekan. Pada suatu malam yang mencekam, listrik di rumah tiba-tiba mati. Nia yang sedang di kamar mandi meminta tolong kepada Arif untuk mengambil lilin di ruang tengah.
Ketika Arif mencari lilin, ia dikejutkan oleh kehadiran Bu Ratna di ruangan itu. Dalam gelap, Bu Ratna mendekati Arif dan berkata dengan suara pelan, "Arif, aku tahu kamu mungkin merasa canggung, tapi aku nggak bisa menyembunyikan perasaanku lagi." Arif merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba menjauh, namun Bu Ratna memegang tangannya dengan erat. "Bu Ratna, ini tidak benar," ujar Arif dengan suara gemetar. Sebelum percakapan mereka berlanjut, Nia tiba-tiba muncul dengan lilin di tangannya. Matanya menyipit, berusaha memahami situasi yang terlihat di hadapannya. Ia melihat posisi mereka yang mencurigakan, tangan Bu Ratna masih di lengan Arif, dan ekspresi gugup yang jelas di wajah suaminya. "Ibu, Arif, apa yang kalian lakukan?" Tanyanya dengan nada yang sulit ditebak, campuran antara keheranan dan kecurigaan. Arif langsung berusaha melepaskan tangannya, mundur selangkah dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Bu Ratna tersenyum tipis, mencoba mengendalikan situasi. "Enggak, Nia. Ibu cuma kaget karena Arif hampir menjatuhkan vas bunga di sini," jawabnya cepat. Namun, nada bicaranya terdengar sedikit gemetar, membuat Nia semakin ragu. Ia diam, hanya memandang mereka berdua dengan tatapan penuh tanda tanya. Sementara atmosfer di ruangan itu terasa semakin mencekam. Situasi menjadi sangat tegang. Bu Ratna dengan cepat menjawab, "Enggak, Nia. Ibu cuma kaget karena Arif hampir menjatuhkan vas bunga di sini." Nia hanya mengangguk, meskipun wajahnya tampak penuh tanya. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana cara mengatasi situasi ini tanpa melukai perasaan Nia atau merusak hubungan keluarga mereka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Bu Ratna mulai bersikap seperti biasa, namun tatapan dan gesturnya tetap menyiratkan perasaan yang tak seharusnya. Arif merasa seperti berada di perangkap yang sulit dilepaskan. Pada akhirnya, Arif memutuskan untuk berbicara dengan Nia. Dengan hati-hati, ia mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan beberapa sikap Bu Ratna. Namun, ia tidak menceritakan semuanya agar tidak membuat Nia terlalu syok. Nia tampak bingung. Ia tidak percaya bahwa ibunya bisa bersikap seperti itu. "Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Mas. Ibu orangnya memang ramah," ujar Nia mencoba menenangkan. Namun malam itu, Nia diam-diam memperhatikan interaksi antara ibunya dan Arif. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cara ibunya memperlakukan suaminya. Konflik mencapai puncaknya ketika suatu malam Nia mendengar ibunya berbicara di telepon dengan seseorang. Dari pembicaraan itu, Nia menyadari bahwa ibunya memang menyimpan perasaan terhadap Arif. Dengan hati yang hancur, Nia menghadapkan ibunya secara langsung. "Bu, ini nggak bisa terus begini. Aku nggak tahu harus bagaimana menghadapi ini," katanya sambil menangis. Bu Ratna hanya terdiam, tampak malu dan bersalah. Akhirnya, Nia dan Arif memutuskan untuk segera pindah ke rumah baru mereka, meskipun renovasi belum selesai. Mereka berharap jarak bisa memperbaiki situasi dan menyelamatkan hubungan mereka dari kehancuran. Demikianlah cerita kali ini, Sobat Cerita Tanpa Batas. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Nia dan Arif sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.